Nah, itu absensinya ya, Mas. Ya, selamat sore teman-teman. Jadi kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Eh, Hari ini kita akan eh, nge-read data dari database ya. Iya, Mas. Oke, untuk screen udah kelihatan ya. Udah, Mas. Udah, Mas. Silahkan buka editor kalian masing-masing. Nah, ini Ya, eh, Tuh. silakan silakan. ya. Ada read.php. Nah, pada materi sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara melakukan insert ke database. Nah, jadi sekilas tentang materi sebelumnya, ya, di atas kita harus melakukan koneksi ke database. Kemudian di bawah sini ada MySQL query. Nah, di sini ada SQL insert into. Nah, ini bertugas untuk melakukan insert ke database. Nah, eh, untuk melakukan read pada database, kita melakukan perintah dengan select. Nah, kita copy koneksinya ini ke sini ya. Nah, nah, jadi pertama-tama kita harus melakukan open koneksi ke database. Kemudian eh, kita dapat membuat SQL. SQL select bintang from nama tabelnya. Nah, jadi perintah sederhananya adalah ini, select bintang from. Nah, ini adalah nama tabel. Nah, sebelumnya kita telah membuat tabel namanya persons kan. Nah, ini berarti select bintang from person. Nah, kemudian setelah kita membuat bentuk SQL-nya, kita lakukan query dengan fungsi MySQL query. Kemudian di sini ada param pertama koneksi, param kedua adalah SQL-nya. Nah, pada proses ini dia itu mengeksekusi bentuk SQL ini. Nah, jadi di posisi baris 10 ini dia melakukan perintah ke database. Nah, kemudian di baris 11 kita akan melihat jumlah. Nah, jadi jumlah itu jumlah data sama dengan kita akan menghitungnya dengan MySQL 6 row query. Nah, jadi ini akan mengembalikan jumlah data uh, yang kita select ini. Nah, kita coba echo dulu ya. Kita outputkan echo jumlah data. Kita buka langsung. Nih. Localhost, kemudian slash Presto Academy, dari 8, red.php. Nah, ini ada tulisannya 5 ya. 5. Kita cek di bagian database-nya. Apakah beneran 5 atau berapa. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi fungsi yang tadi, MySQL i6 row, nah itu mengembalikan jumlah data. Terus gimana cara membuka datanya?
atau melihat datanya. Nah, kita gunakan fungsi. Nah, tadi kan ada banyak nih. Nah, kita lakukan perulangan di sini. While row i so bukan jumlah tapi query. Nah, jadi kalau ini tadi itu adalah menghitung berapa row yang diambil. Nah, kalau ini dia akan mengembalikan data yang data isinya. Jadi di sini kan ada ID 12345, ada nama, terus cabit, terus ada alamat dan lain sebagainya. Nah, kita tampilkan, kita coba echo row. Kita kasih nama dulu, nama row. Nah, jadi tiap baris ini kan ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Nah, tiap baris ini kita udah ganti dengan variabel row. Jadi row, kemudian ini adalah nama kolomnya. Ini kan ada kolom ID, nama, alamat, jenis kelamin, dan phone. Nah, misalkan nama berarti tadi kolom nama. Nah, ini kasih BR lagi biar ke bawah. Kemudian di bawahnya ada alamat. Nah, sini juga alamat. Nah, ada nama dan juga alamat. Kita coba tes. Nah, dia udah tampil ya. Nama Cabib. Kalau misalkan kita ganti dari sini ya, Cabib 1, datanya kita ganti Cabib 2. Nah, dia kan udah tampil. Cabib. Nah, terus biasanya kita gimana cara nampilin dalam bentuk tabel. Nah, biasanya kan tampilannya kadang ada yang versi list kayak gini, ada versi tabel yang kayak gini. Versi tabel ya. Ini kan versi tabel ya, ada ini headernya, kemudian di bawah ada bodinya. Nah, kita akan coba buat versi tabelnya. Jadi kita bisa menggabungkan seperti halnya waktu insert. Kita bisa memasukkan kode-kode HTML di dalam file PHP. Nah, untuk tabel itu formatnya adalah gini, table. Nah, kemudian di sini ada thead. Nah, ini untuk bagian headernya. Jadi thead ini tabel header ya, tabel heading. Nah, terus kemudian tr. Nah, kemudian td, th, atau td itu sama aja. Nah, jadi maksudnya adalah kita membuat sebuah tabel HTML ya, tabel biasa. Nah, kemudian kita membuat sebuah header. Nah, di header kita buat satu row. Nah, ini untuk row. Kemudian kita buat headingnya. Ya, misalkan di sini ada kita kasih nomor. Kemudian headingnya ada nama. Kemudian alamat. Kemudian phone, HP. Nah, ini kan bagian header. Nah, kemudian kita bagian body. Pakainya T-body. Nah, sama formatnya adalah TR, kemudian untuk body kita pakai TD. Nah, ini ada nomor 1, kemudian ini ada nama, isi nama, ini isi alamat, kemudian ini adalah isi HP. Nah, kalau kita buka di sini, nah ini kan udah ada ya, ini udah bagian header, ini bagian bodinya. Kemudian kita border. Nah,
dia udah ada bordernya ya, udah ada isinya. Nah, terus kita akan memindah bagian ini. Nah, ini kan bentuknya list. Kita akan pindah ke Nah, kita akan pindah ke bagian sini. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan gini. Jadi, bagian while ini kita harus pindah ke dalam bagian sini. Nah, yang di looping itu bagian TR ini. Karena TR ini mewakili per baris. Sedangkan TD ini untuk kolom-kolomnya. Jadi, kalau satu baris ini, dia itu TR, kemudian tiap kolomnya ini dia TD. Nah, ini terlihat kan perbedaannya, ini yang tadi pakai TH, kemudian ini yang pakai TD. Nah, kita pindah. Nah, kita bisa memindah seperti ini. Kita cut. Nah, kita bisa memindah seperti ini, kemudian kita bisa menuliskan di sini. Ini kan yang pertama adalah echo tersebut. Nah, tadi kan TR ya. Nah, TR ini dia memiliki penutup. Kita buat penutup di bawah sini. Echo TR. Nah, ini penutup ya. Ini penutupnya. Nah, kemudian baru kita buat isinya. Echo TD. Kemudian ini isinya tadi row. Nah, tadi kan ada nomor nih. Ada nomor. Nah, nomor itu kan harus urut. Sedangkan kalau kita ambilkan dari ID, katakanlah barang ini dihapus ya. Row ini dihapus. Nah, ini kan jadi nggak urut nih. 1, 3, 4, 5. Nah, gimana cara kita membuat nomor urut? Caranya kita menggunakan variabel tambahan di sini. Nomor sama dengan 1. Kemudian sini kasih variabel nomor plus. Jadi nanti setiap row-nya dia akan menambah nomor ini dengan plus 1 increment ya. Nah, kemudian ini echo lakukan hal yang sama, TD row nama TD, kemudian copy dari. Nah, ini ada alamat, ini ada. Nah, udah. Nah, ini kan udah lengkap nih, udah 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 2, 3. Nah, kita ini udah 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kan datanya tinggal 4 ya. Nah, yang bagian 1 ini terakhir, nah itu bisa kita hapus. Nah, kita telah menampilkan data ke dalam aplikasi kita. Nah, ini adalah model penulisan 1 ya, model 1. Ini model 1. Nah, kita bisa melakukan combine. Jadi kalau ini kan kita menuliskan tag-tag TD, TR ini kan ke dalam bentuk PHP ya. Nah, kita bisa melakukan hal yang seperti ini. Jadi misalkan ini mode 2 ya. Nah, kita bisa melakukan gini. Jadi bagian ini kita hapus. Nah, di while kita kasih titik 2.
Kemudian, nah, bagaimana cara melakukan akhiran untuk UL? Nah, ini kita bisa buka kembali PHP and UL. Nah, begini. Nah, kita di area sini di baris 56 kita bisa menyusulkan tag-tag apa? Tag-tag HTML. Nah, misalkan gini. Gini. Nah, ini kan bentuknya udah HTML nih. Nah, tapi eh, kita coba tes dulu ya. Ganti TD dulu. TD, TD, TD. Nah, nah, model 2. Sebentar, kok ini nggak ngelup? Hmm. Oh, gara-gara fungsinya udah dipanggil di atas. Oke, nah jadi eh, bentar ini kita hapus dulu ya bagian ini. Oh, gini aja. Ini tak kasih tak copy jadi read 2. Nah, untuk read 2 bagian ini kita hapus. Kemudian, nah ini kalau tadi kan langsung tuh dolar terus ini kan tuh kemudian nama. Nah, kalau modelnya seperti ini, read 2. Nah, dia nggak jalan. Dia akan tetap jadi seperti ini. Jadi, dia itu jadi statik. Nah, gimana supaya datanya itu sesuai dengan yang dari database? Nah, kita harus membuka open text di sini. Nah, row nama, kemudian ini yang pertama tadi nomor ya. Nomor plus plus, kemudian nama, alamat, dan pun. Nah, ini kan jadi sama aja ya. Cuma penulisannya tadi yang berbeda. Kalau yang tadi semua dimasukkan ke dalam PHP, nah ini kan dimasukkan ke dalam eh, dokumen PHP-nya. Nah, kemudian kalau di sini dia itu dipotong, ini PHP-nya dipotong sampai sini. Nah, kemudian di sini ditulis HTML. Nah, di dalam HTML kita susupin PHP satu persatu. Nah, kemudian ditutup dengan NY. Nah, tinggal untuk peruntukannya itu sama aja sebenarnya, tinggal kesukaan masing-masing kayak gimana. Nah, silahkan dicermati dulu. Atau mungkin ada yang ditanyakan? Mas Maul, Mas Erik? Belum Mas, masih nyoba nulis kode yang model 2 nih Mas. Oh, siap. Mas,
Iya. Tanya aku share screen ya Mas. Oh, siap. Stop. Mas, wait Mas. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Nulis kodenya belum selesai Mas tadi Mas. Oh, ini Meet kali ini tuh kayak apa? Kayak dikejar-kejar waktu gitu. Jadi kalau misalkan terlalu lama, nanti keburu waktunya habis. Gimana nek itu dulu Mas? Apa nanti yang mau di codingan itu kayak gimana biar diketik dulu toh Mas. Nanti tinggal Jelasin. Mas ya tinggal jelasin gitu gimana Mas. Biar ndak Siap. habis ngetik aja gitu maksudnya. Oh, siap. Oke, oke. Oke. Halo Mas. Halo. Ya. Nah, tak share screen ya Mas. Kok nggak bisa Mas? Harus disable partisipan. Oh, Harus berbayar oke. itu. Udah. Ya Mas. Udah. Ya kelihatan Mas. Iya, sudah. Nah ini aku kok nggak bisa Mas. Gimana? Nggak bisa baca yang ini sampai sini. Eh, Saya dibaca apa ya? Ini nih yang tadi yang belum buat tabel. coba atas ke atas. Oh, atau dibesarkan lagi editornya biar kebaca semua. Nah, plus belajar. Coba disimpan dulu di save. Save. Itu belum di save ya. Simpen sih Mas. Mm-mm. Ya. Oh, kenapa dihapus? Hah? Kok dihapus? Ya, Mas. Nah, itu harusnya error ya. Ah, Nah, itu error ditambah Mas. gitu. Nah, nah, tadi ada echo, terus kemudian row, dolar. Nah, kemudian kurung siku. Row itu kurung siku ya, pakainya ya. Itu Nah, Mas. bukan, itu kan yang angka 9 sama 0 ya. Nah, pakai yang di atas enter setelah P. Nah, nah itu kurung kurawal itu. Jangan pakai shift. Nah, kurungnya itu. Nah, kemudian kasih petik, bisa petik 1 atau petik 2. Kemudian nama kolomnya. Nama kolom. Iya. Nah, tadi kolomnya apa aja yang ada di database. Nah, mungkin bisa lihat PHP MyAdmin-nya. Nah, itu kan kolomnya ada ID, ada nama, alamat, jenis kelamin. Nah, itu ya dipilih salah satu.
Oke, nah udah coba di save kemudian dites. Nah, Oke, cepat Mas. banget tuh. Iya, Mas. Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Nah, jangan Maaf, lupa di save ya. Nah, Mas. Mas, giliranku ya Mas. Aku share Iya, screen ya Mas. siap. Udah keluar Mas. Udah keluar. Nah ini tuh Mas. Iya. Biar enak. Nah ini Oke. kok panggilnya cuma arah itu ya Mas. Oh, Dari LAN 33 ini. arah itu konsep string. Hmm. Oh, itu setelah row nggak pakai titik ya? Oh ini ya. Nah, Oh. Oh, oke Mas. Siap. wah, running out. Udah dapat Masa? peringatan running out. Oh iya. 10 menit. Lanjut saya Mau Mas. selesai, Mas. Oke, jadi Lanjut saya model 2 nih tadi. oke, silahkan. Tak share screen lagi ya. Ya Mas. Jadi jadi nanti ini semua yang udah dipelajarin nanti eh, akan ada aku share record videonya sama filenya nanti diupload juga ya. Biar kalau misalkan ada kode-kode yang lupa ditulis, oh nggak usah videonya aja. Nanti bisa lihat lagi videonya ya. Soalnya Oke kalau Mas. misalkan source code-nya di-upload dulu, mungkin nanti malahan daripada repot-repot, mending kopas gitu. Nah, kita hindari itu aja. Kalau video kan nggak bisa dikopas ya. Iya, iya sih. Biar ngetik aja, ngetik dulu. Oke Mas. Ya sebenarnya nggak masalah ya ngetik ya. Cuma kehabisan waktu di ngetiknya itu Mas. Iya. Oke, berarti konsep yang akan datang adalah tak siapin dulu eh, codingnya, terus nanti tinggal jelasin ya. Iya. Oke, oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Tadi tak lihat ada siapa aja ya tadi ya. Mas Aji, kemudian siapa lagi ya tadi ya. Lagi nyoba Mas. Oh, siap, siap. Siapa sih tadi? Kok munculnya cuma 4 ya? Kayaknya tadi ada satu lagi. Iya Mas. Ada satu lagi Pak Hermawan kayak. Oh iya, Pak Hermawan. Gimana, Pak Hermawan? Udah out orangnya Pak. Oh, udah out. Iya. Saya kira ke hidden di sini. Udah out ya Mas. Kalau masih ada kan ada panahnya itu. Berempat Oh, ada panah satu. Udah ada hmm, panahnya. ya, nggak apa-apa. Yang penting masih pada semangat, aku ikut semangat. Siap. Semangat, Mas. Tapi besok minggu depan kan itu ya Mas apa jaga sekolah ya. Mungkin ada yang sampai sore gitu Mas. Itu tetap ada lanjut gak itu pelajaran? Ikut aja.
apa mau lanjut Gimana aja? atau gimana? Kalau Soalnya kan misalkan ya ini kan masih belajar PHP ya, misalkan kalau misalkan aku buat video gitu terus pada nonton gimana? Ya gitu gak apa-apa Mas. ya, Soalnya enaknya tuh kalau ketemu error nggak bisa nanya langsung mas. ya ya gini aja, apa, jadi ada yang versi kayak gini, emang ada versi yang gini, tapi kan eh, kalau segini-segini itu kan rasanya eh, terlalu dikit ya, kayak Iya, dagingnya belum dapet gitu loh. benar-benar. Jadi kayak bikin video lanjutan, jadi nanti diupload nanti pertemuan selanjutnya, eh, kalau ada yang mau ditanyakan nggak bisa itu bisa ditanyakan gitu. Oke, boleh tuh mas. Kalau kayak gini kan berarti kan materi segini terus ya kalau misalkan nanti malam teman-teman ada waktu longgar kan ya nggak bisa coba yang lain gitu loh. Kalau misalkan ada eh, emang yang nggak di-share di saat pertemuan seperti ini kan bisa bisa ditonton kemudian diterapkan gitu. Oke mas. Oke Mas. Jadi eh, gimana kalau misalkan nanti ya untuk videonya itu katakanlah susulan dari ini. Kalau ini kan kita belajar masalah eh, back-end-nya ya. Nah, untuk video-video yang nggak dipublish saat ini, itu nanti kita akan merubah stylenya. Jadi kayak, dari form yang udah kemarin di D7 itu insert, kita gimana cara mempercantik formnya gitu, gimana? Ya gak apa-apa Mas. Nggak apa-apa mas. Oke ya. Nah, jadi Oke. ketemunya langsung kita bahas back-end-nya, kemudian video lain kita bahas cara mempercantik apa yang itu gitu ya. Biar nanti ketika Iya. jadi form yang bagus gitu loh. Kalau kemarin kan kita masih polosan aja ya. Mm. Mas aku nulis and while-nya kok kena error ya mas? Nah, kalau misalkan NWL itu harus dibarengi dengan ini dikasih titik 2. Jadi ini kan ada block while. Nah, block while dia dikasih titik Oh, 2. titik 2 ya. Iya, baru di bagian sini itu bisa di stop Titik koma. n-nya di mana. Nah, kalau di sini titik koma, dia Mm. n-well ini dia nggak akan nemu well-nya. Maksudnya titik kedua itu kan ibarat kata well ini dibuka tapi dia belum dapat penutup itu. Nah, tutupnya dengan n-well ini. Nah, Oke. bentuk yang seperti ini juga berlaku seperti di ini ya, di 4H, katakanlah 4H gitu. Nah, ini kan ada tulisan katakanlah query as row. Nah, ini bisa di titik 2, kemudian di sini kasih n4h. Kemudian ada juga bentuk dari if, kemudian ini kondisi, kemudian titik 2, kemudian di sini and if. Nah, itu format lain. Biasanya kan untuk for each kita nulisnya kayak tadi ya, dengan kurung kurawal buka tutup gini. Ya, Kurung kurawal. belum pernah nyoba kayak gitu ya mas, yang ada NN gitu. Iya, jadi ini tuh untuk supaya mempermudah dalam penulisan ketika dikombin dengan HTML seperti ini. Nah, Oh, itu tuh maksudnya. iya, kalau misalkan di program yang PHP full kayak yang versi 1, versi red ini. Nah, dia lebih enak pakai ini. Kenapa? Karena di editor sekarang itu bisa ada tanda panah ini bisa di hidden ketemu. Oh, biar gak kepanjangan ngono ya mas. Iya. Nah, kemudian
kenapa harus ada format yang kayak gini? Ini kan berarti kan dipisah ya antara PHP dan juga HTML ya. Nah, ini supaya dapat tree-nya HTML, jadi penulisannya itu lebih mudah dibaca. Nah, kalau di bagian sini, di bagian yang pertama, itu kan urut tuh. TR, kemudian TD, 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 sampai TR terus lagi, dia kan urut. Nah, dia bisa sebenarnya dengan penulisan gini. Itu bisa, tapi ketika kita melakukan format, nah formatting tulisan, jadi kadang kan kita nulis gini nih. Kadang ada yang nulis gini, kemudian gimana, ginilah katakannya. Jadi tree-nya itu kan nggak rapi. Nah, di